Maksud gue kenapa gue bilang lu penjaranya santai. Beda dan penjara kultur pada era dulu sama sekarang. Kalau era dulu itu lu mau sarapan pagi aja nih, kita masih dulu di penjara polsek, kita harus bertarung dulu. Maksudnya untuk ngerebutin satu makanan lu harus Misalkan orang baru kompetisi nih, dulu. orang baru nih di minggu pertama nih orang baru, lu gua. Lu orang baru nih ya, oke. Ada di makanan pagi itu. Satu nih. Ya makanan pagi disiapin. Kalau lu mau makanan ini, ya lu saling bertarung dulu berdua. Berantem? Iya, mau lu sama SPK lu kek, maksudnya lu bertua, berteman atau siapa lu harus berantem dulu. Ini kan gue pernah pecah nih hancur. Sampai sekarang gue jadi cacat. Sebelum nikah yang paling kita pentingin itu adalah seberapa besar aku mencintai kamu. Nanya dong. Loh, kamu sebesar apa mencintai aku? Di hadapan kamu apa? Nasi. Hitung jumlah nasi. Gak bisa dong sayang. Itulah. Rasa sayang dan cintaku gak bisa dihitung oleh apa. Lu ngerain apa? Bukan, dianya pakai rok. Oh dia rosotin roknya. Celana dalam. Oh, celana dalam. Terus? Kamu tahu ini apa? Lagi makan loh. Ini lagi nasi loh. Iya. Ini ada celana. Iya, tapi kan nggak ngaruh. Oh iya nggak ngaruh. Ya langsung fokus ke situ ya. Orang sederhana pada kali. Bener nggak sih Bapak di blacklist di KUA? Apa kalau menurut gue sih nggak mungkin ya, kan dia langganan tetap ya. Bahkan ketika Vicky datang juga langsung KUA-nya tuh seperti biasa ya Pak. Ya, nah itu kalau Dani kan nikah gitu kan. N1, N2, N3, N4 ngurusin di kecamatan, pernikahan semua dan lain baru selesai. Kalau kita masuk ke KUA ya kayak gitu doang. Mas Vicky, ya nikah Pak, yang biasa ya. Gitu. Jadi kayak orang pesen fotokopi gitu. Jadi kayak udah iya gitu. Sendiri lagi. No, jangan lama-lama, No. Ini penggantinya mana nih? Takut, gue tuh paling takut kalau sendiri. Pak. Kasihan amat ya. Siapa? Ini tahanan. Ya lu juga tahanan, kasihan. Lu juga tahanan, gua tahanan. Ya bukan kirain pasukan orange yang biasa bersih-bersih, kan kita nggak tahu juga. Bukan dong, gua tahanan. Lu yang dari kamar sebelah? Ini kamar lu nih. Iya bang. Dulu. Berapa orang lu sini? Harusnya 2 kan tadi yang dipindahin di sana bang. Hah? Tadi kan gantian sama abang yang di samping. Di cuk sebelah. Sebelah. Oh, itu temen lu di cuk sebelah? Iya temen gua bang. Saya milihnya nggak yang. Pak bisa ganti nggak nih orangnya? Perkara apa? Kasus apa? Saya narkoba bang. Abang apa bang? Biasa, kasus ringan. Nyuri. Bukan. Nyopet. Masa nyopet? Matahin pisang kapten. Lebih ringan ini biasa doang. Apa? Kasus-kasus banyak di negara-negara peradaban yang mulai mau berkembang menjadi maju kan banyak kayak gitu. Kasus ini bang? Apa kasus ini? PS. Nyuri PS? Ya Allah. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual bang? Iya, ringan doang. Oh cewek berarti ya cewek. Cowok. Cowok. Kayak gimana sih pikal cowok? Masuklah ini. 1, 2, 3, 4. Halo Sobat Baja, kembali lagi di The Child. Setelah tadi lihat sketsanya, gue benar-benar trauma nih sampai sekarang. Oh bener dong, karena kan di penjara itu sebagian besar yang orang takutkan sebenarnya bukan bagaimana dia di-sket dalam di-sket miring tidur, Iya. di-sket di kamar mandi, sebenarnya nggak itu. Tapi ya kayak gitulah. lu tau nggak? Tatapan mata lu tuh kayak lu pernah melakukan itu. Enggak. Lu pernah jangan-jangan lu? Penyimpangan ya alhamdulillah lah. Lu nggak pernah? Ya akan kalau bisa
masjid. Jadi untuk Oh, ada ininya lah. Ada gapnya. Siapa yang ngomong ini adalah Vicky Prasetyo. Wow. Kejail kedatangan artis yang jobnya itu tuh sehari itu paling 30 menit dia santai. Sisanya santai. Sebenarnya sih kalau gue banyak ya alhamdulillah ya beberapa program gitu kalau ya bisa lah 70 juta misalkan sehari dari berapa dari 4-3 program. Tapi lebih justru bagus lagi kalau lagi nggak kerja, kalau lagi santai. Kenapa emang? Ya karena kan bisa ngejualin rumah orang. Lu calon juga. Kalau bisa ngejualin apa klaster gitu loh. Itu justru lebih banyak. Gua baru tahu kalau profesi dia sekarang calo ya. Tapi harus tahu nih sobat baca ya. Ngundang Vi ke sini ini mengeluarkan biaya, semuanya modal dikeluarin. Kayaknya besok tuh jalan nggak ada nih. Habis nih bayar dia. Sebenarnya kalau sesama warga binaan, Ya. narapidana atau warga binaan, datang itu berdasarkan solidaritas. Yoi. Makanya ketika gua ngecek, Gitu. bro, Pak Vicky, kenapa gua manggilnya Pak Vicky ya? Karena segalanya di atas gua. Jadi gua harus respect walaupun usianya di bawah gua 4 tahun. Lu berapa sih sekarang? Gua 80, lu 84. Enggak, usia lu berapa sekarang? 42. Serius? Serius, Pak. Tuh, dia makin muda karena ngelawak mulu nggak kelihatan, lu cuma 1. Nah, beda 1 doang. Iya, tadi kan lumayan. Kirain 35. Karena lu dulu penjara Tangerang ya kan? Tangerang. Oh, berapa lama di situ? 1 tahun lebih lah, Pak. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Masuk penampungan. Masuk penampungan sempet. Masuk penampungan. Iya. Berapa orang di penampungan? 40. Wah, masih ringan. 7 kali 7, Pak. Masih ringan. Gue penampungan yang terakhir kemarin di Salemba itu 162 orang. Serius? Iya dong, dari semuanya barpus, semuanya. Itu yang belum ada ininya kan, belum ada alas segala macem. Belum, semua masih rata. Cuma kalau kita mandi, wes siap-siap tuh semuanya nih. Om Vicky mau mandi gitu. Biasa orang masuk kemarin Salemba dia pikir tuh adalah yang berkonsolidasi untuk menjarain orang. Padahal kan kita ngedobrak istri lagi sama cowok lain kan. Iya. Masa suami nggak punya hak buat melarang? Iya. Apa kekuatan buku nikah kalau nggak bisa ngelarang? Oh, Tapi nggak apa-apa kalau emang gue jadi korban birokrasi, terserah itu tanggung jawab mereka sama Tuhan. Tapi saat dikirim penjara, dia berharap gue tuh akan nangis-nangis. Gue orang yang paling tenang untuk menghadapi kasus kemarin. Gue bilang sama adik gue, pulang. Iya, karena Adik gue nangis-nangis kan. Sampai tuh rame tuh karena gue mau syuting Oke Bos waktu itu kan. Oh, iya, Mulai iya, jam iya. 6, tapi Iya, gue nggak iya. bisa. Gue telepon sama Raffi juga, gue nggak bisa John. Gue harus ke Salemba. Iya. Terus lu Vick, iya gue harus ke Salemba. Semua pada habis di oper di Kejaksaan Jakarta Selatan waktu itu John. Gitu. Iya, kalau Vicky itu nggak pernah nangis. Kecuali ada kamera ya. Kebutuhan beda. Bercanda beda. Oke, ini bakal seru banget karena dia adalah senior gua di segala macam hal ya, termasuk di masalah lapas atau penjara. Tapi sebelumnya gua mau ingetin dulu untuk follow Instagram kita, ada @kuatbacom dan juga @thejail. Dan ada kuis hadiahnya 100.000 untuk 4 orang pulsa. Kalau di penjara tuh era dulu ya, nggak kayak sekarang ya. Mau makan itu harus ditukar pulsa. Lu nggak ngerasain kan? Enggak, gua enggak ngerasain. Ya masuk lagi lah. Pak, jangan dong, Ya Pak. maksudnya yang era dulu. Pak, jadi untuk ngobrol. Tolong, Pak. gitu. Jangan omongan Bapak itu doa. Ini serius kasar jajang nih. Ini dulu kan ngomong sama gua. Jadi pernah nih syuting gua sama Vicky. Adegannya penjara. Adegannya penjara. Terus waktu gua pakai baju penjara, dia ngelewat datang. Lu ngomong apa gitu? Iya. Gue bilang awal-awal dulu sebelum gue di penjara, gue syuting juga nih di penjara begini. Tapi lama-lama ini perwujudan permintaan. Kita nggak tahu Tuhan ngabulinnya kapan. Di penjara. Makanya Bapak hati-hati nih, kita lagi di penjara juga nih. Bapak sih enak, masuk penjara makin melesat, Pak. Saya masuk penjara ke bawah. Masa sih? Iya, Pak. Dia harus pakai strategi dong. Nah, ini yang makanya penting. kalau keluar jangan disambut kayak disambut pakai mobil mewah, jangan dong. Pakai Dada-dada, baju- Iya. pakai bunga ya. Kayak glorifikasi itu kan, kayak orang habis menang olimpiade. Jangan, kita udah tahu buat salah. Iya. Jadi begitu keluar ya kita seenggaknya kita bisa pesantren kilat dulu. Iya. Iya, bagaimana gitu-gitulah. Jadi apa yang dilakukan orang itu salah besar ya. Iya. Dan keluar dengan mobil mewah, pakai tapi itu teman Bapak kan? Ya semuanya juga temen kan. Iya, Cuma maksudnya dia juga treatment yang dia nggak tahu itu kan penyambutan dari orang luar. Jadi maksudnya kalau orang-orang luar yang punya kepentingan atas orang lain yang bebas,
Nah jangan terlalu berlebihan, kasihan kan akhirnya Bener, gitu loh. bener. Dia akan berdampak. Ada dua kasihannya, kasihan ke dianya, kasihan ke korbannya juga. Ya dua-duanya juga udah pasti dong sebenarnya gitu loh. Karena kalau harusnya langkah awalnya ya tadi minta maaf. Tapi gua sebelum nanya pengalaman lu di penjara ya, gue pengen tahu dulu pendapat lu nih. Apapun ya kasusnya, maksud gua termasuk kasusnya dia itu termasuk kalau di penjara itu kan sangat rendah sekali ya kasus itu tuh ya. Ojos. Nah, apakah tetap harus diberikan kesempatan untuk kembali lagi tampil di publik gitu karena memang kerjaannya di situ? Atau janganlah orang kayak gitu mah. Gini, semuanya itu tergantung treatmentnya gitu loh. Kalau kita udah sebagai orang yang bersalah dan berdosa, tugasnya adalah kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya sampai orang lain tidak bisa merendahkan kita. Buat apa kita udah dalam status yang memang rendah karena kesalahan, tiba-tiba kita meninggikan kualitas karena sesuatu yang belum kita lakukan. Ini nggak boleh, karena kita perlu tahu ada salah satu ahli pemikir dunia dari Nagreg. Gue baru denger lah pemikir dunia itu Prancis, Swedia. Ya emang orang nggak boleh makan mie di Nagreg yang tanjatan. Oh, dia datang ke situ. Datang ke Nagreg, baru dia kasih kesempatan berpikir. Di Nagreg. Di Nagreg Jet-Claude Van Damme, dia pernah bilang bahwa kenapa sih? Sejak kapan Jack? Bukan Jack-Claude Van Damme. Kenapa sih? Lu jadi ketawa gak jelas. Orang gue lagi ngomong tokoh. Dia action, Pak. Dia action, Pak. Ngapain ke Nagreg? Ya emang orang gak boleh makan mie, gue bilang tadi. Ya udah, dia ngomong apa emang? The will of your side of somebody killer the dog in your home. Jadi kalau kesalahan itu nggak bisa sesuatu yang bisa kamu hakimi dengan orang lain kecuali ya kehidupannya dia gitu. Dognya apa? Itu dognya artinya apa? Gak ada ya? Gue lagi ngasih pelajaran bahasa Inggris ke anak loh, Pak. Ntar ditanya, Pak, itu dognya kok nggak dikeluarin tadi ya? Iya, dog tapi itu, secara harfiah berarti dognya. Dog itu hiasan. Oh, hiasan. Nah, jangan kau membilang anjing itu adalah najis, padahal kau lebih najis dan lebih hirna daripada anjing itu. Binatang. Gitu. Jadi itu kiasan aja. Dog admire itu kan sering juga di pidato Kennedy ya, dia selalu bilang juga ya. Di awal ya, pidato awal kalau nggak salah ya? Iya, kan awal-awalnya selalu bilang begitu kan dia. My people, my country, my animal, and my dog in home. Jadi dia selalu ada kata-kata pembuka. Oh iya. Jadi kalau misalkan di penjara itu memang nggak boleh sembarangan. Kayak juga ada komunikasi kemarin kan sama Putin ya. Saya tahu. Oh, lu sempet ngobrol sama Putin? Put, how are you Put? Oh, kita dulu manggilnya Put ya? Lu manggilnya Put nggak? Ya Mister kan, Put. Dan kan kalau lu manggilnya apa? Ya Dan, bro, Dan. Ya, Dan, gitu. Ini Put. Ya, Put, how are you bro? Gitu terus dia bilang. Danger bro, gitu. Dia lagi perang sama Ukraina. Lagi perang. Oh iya, lagi perang Iya, ya. lagi perang. Makanya dia Iya. ngomong danger bro gitu. Danger, maksudnya lagi perang sama Ukraina. Makanya kemarin gue juga ambil salah satu warga Rusia ya. Lu ngambil buat apa? Ya buat gue lindungin. Ada kan sekarang udah di Jakarta. Oh, ya, diamanin. Ya, gua amanin. Nyari suaka ke lu malah. Lu, Iya. ya, lu tampung Paguyuban. gitu. Kita gladiator bro. Pak, ada paguyuban Rusia gitu. Ada paguyuban Rusia baru didirikan di Kecamatan Ciseeng. Ini baru banget nih. Jadi buat warga-warga Rusia yang terdampar semua karena diembargo sama dunia gitu. Oh, yang udah bikin Twitter sama IG-nya. Apa nama IG-nya? Twitter IG-nya tuh? Yang siapa? Yang Rusia ini, paguyuban Rusia tuh namanya. Hot Toyskov. Hot Toyskov. Toyskov. Iya. Karena lagi panas kan di sana ya. Hot Toyskov. Toyskov. Toyskov Ya. itu bahasa Rusia artinya kayak Karang Taruna gitu. Artinya kalau bahasa Rusia. Nah, emang Rusia nggak boleh punya Karang Taruna? Iya, boleh sih Pak, tapi kan Karang Taruna di Indonesia kalau minta sumbangan ke lampu merah Pak, di Rusia gimana emang minta sumbangan lampu merah juga? Iya, sama ke Presiden Gabon, Somalia ya sama aja yang orang-orang mau ngasih ini gitu. Oh iya. Tapi ya, Kemana Pak? CCTV-nya sana. Wah, Pak, jangan Pak, nanti gua kena kasus lagi Pak. ini saatnya jam video call. Oh, video ke siapa lo? Cewek. Nyabi. Bukan, itu Miyabi. Miyabi kita video call. Coba Pak, udah lama gua Pak. Miyabi ya. Dia tidur gak ya? Ya coba. Lu mau ini? Bentar dulu, gua ngelitik jempernya dulu. Ya, emang ada jemperan? Ada jemper lah. Enggak, di sebelah sini Pak jemperan. Lu di penjara apa di kecamatan sih dulu? Lu tahu apa sih? Oh jemper. Oh di sini nih jemper. Gua nggak pernah ada jemper, gua bayar Pak. Oh di sini nih pas nih. Miyabi. Ya Miyabi ya. Biasanya kalau
Jam segini. Lagi apa dia biasanya? Kan lu udah ngobrolnya lama banget. Lama-lama. Bisa ke pasar deh jam segini. Jam 9.30. Sejak kapan Miyabi? Ya emang Miyabi nggak boleh belanja Iya. sayuran, apa dia kan seneng ikan, masak ikan, seneng dia. Tapi kan ada asistennya. Kalau Miyabi ke pasar repot Pak pasarnya Pak. Jadi pasar hub. Pasar hub. Tidur nggak dia ya? Ih beneran dong Miyabi. Tidur nggak ya dia? Ntar dia nanya gue, kakek Sugiono. Dia kalau lagi tidur seru bro. Tidur seru gimana bro? Kayak sering macan, Waduh. tali satu, Waduh. cuma leher sini. Mati dong. Bapak jadi inget mantan dong ya? Yang Siapa? suka ngirim-ngirim foto ke bapak kalau Pak pulang dong gitu ya. Oh iya, itu yang lama. Wah, lagi ini kayaknya. Kita ini aja deh. Nah, ini jumper nih. Ntar kalau misalkan apa-apa, tinggal bisa kita komunikasiin deh. Iya tapi Pak ada CCTV. Ntar Mana kena CCTV? MAP gua. Matiin aja CCTV Nah gimana caranya matiin CCTV? Ya nggak bisa dong. dari atas. Naik ke atas. Ya sutetnya aja cabut. Masih bisa. CCTV nggak pakai sutet Pak. Lu bener dah. Lu tuh kayaknya pengalaman banget gitu di dunia penjara gitu sampai tahu jumper segala macem. Sebenarnya dari kapan sih lu di penjara? Lu penjara tahun berapa kemarin? 2019 gua. Penjara era lu tuh penjara santai dan Ya, enggak. Jadi apa yang gua nggak dengar ada sistem kerajaan. Ya. Serius. Dulu penjara dulu gua ya. Ini pengalaman buruk yang bisa kita share. Maksudnya pengalaman buruk bagi gua ya, yang bisa gua share ke semua ya. Kan lu di penjara juga baru-baru kemarin. Nah ini yang nggak tahu loh. 2013 Saskia Gotik. 16 tahun gua pernah di penjara dulu. Usia gua 16 tahun berarti tahun 2000-an sekian. Itu penjaranya beda. Lu masuk penjara umur 16 tahun. 16 tahun dulu. Kasusnya apa? Dulu pernah kayak Rosotin celana cewek. wah kalau itu mah kasus-kasus Rendah. lemah ya maksudnya. Kita lebih kepada kayak berantem gitu loh. Ikut-ikutan sebenarnya dia juga kita nggak punya salah, nggak punya apa, gangster-gangsteran aja. Oh 2016 lu terlibat di ya tahun segitu ya. Jadi masalah kan. Sempet ke Polsek Lemah Bang lu ingat. Ke Polsek sampai nyokap gue yang ngurusin semua. Dia usia 16 tahun tuh kita masih fight lah. Ya lu berantem terus kan kalau berantem dong mah nggak masuk penjara dong. Berarti lu nyelakain orang. Ya kan kaki orang kan sama tangan. Lu buntungin. Nggak buntung sih. Dia apain? Dikit lagi putus sih. Segini doang, Itu cuma mau sih. buntung dong. Percuma Iya, dipasang cuma- juga kan nggak bisa Pak. Iya coba, maksudnya kena ininya doang. Dan itu juga kayak nggak kenal, sebenarnya kita membabi buta aja pada saat itu. Iya. Lu nggak nargetin berarti Nggak ya? lah, kita masih nyari jati diri yang nggak jelas lah pada saat itu. Terus juga sempat ada pengeroyokan juga. Gua bawa gengan gua lu 25 orang gitu berantem di depan perumahan gitu-gitu. Dulu mah konflik banget. Lu Busuk dari banget. dulu geng, maksudnya lu brutal ya? Ya memang ada di lingkungan bisa dibilang gangster juga dulu itu usia belasan karena Cikarang itu kan sentral area industri yang keras ya. Iya. Makanya semua LSM banyak berdiri di sana dan lain-lain. Dulu kita udah perkara-perkara hukum. Nah di situ maksud gua kenapa gua bilang lu penjaranya santai. Beda dan penjara kultur pada era dulu sama sekarang. Kalau era dulu itu lu mau sarapan pagi aja nih, kita masih dulu di penjara Polsek, kita harus bertarung dulu. Maksudnya untuk rebutin satu makanan lu harus Lu misalkan orang baru kompetisi nih, dulu. orang baru nih di minggu pertama nih orang baru, lu gua. Lu Tiga. orang baru nih ya, Nah, oke. Ada di makanan pagi itu. Satu nih. Ya makanan pagi disiapin. Kalau lu mau makanan ini, ya lu saling bertarung dulu berdua. Berantem. Iya, mau lu sama SPK lu kek, maksudnya lu bertua, berteman atau siapa lu harus berantem dulu. Ini kan gua pernah pecah nih hancur. Sampai sekarang gua jadi cacat. Itu Iya semua. gara-gara makan pagi. Gara-gara makan pagi kita harus berantem. Mau nyari makan kita berantem dulu. Dulu ya, era-era dulu. Iya, kalau gua nggak sempet ngalamin, nggak ada gitu. Iya maksud gua lu penjaranya udah penjara santai lah era-era sekarang lah. iya. Yang udah tinggal udahlah lebih nyantai, lu nggak pernah ngerasain orang perang antara blok kayak gitu Enggak. nggak pernah ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Cuma kalau di era-era kayak dulu tuh lebih serem. Maksudnya kita itu kayak ada di hutan saat masuk ke penjara, lu tinggal pilih lu mau jadi binatang apa di situ. Dan lu masuk pertama kali kan lu masuk pertama kali penjara tuh, lu langsung memperlihatkan taring lu gitu ya, lu gua berani gitu, atau lu ngikutin apa yang diarahin? Ikut alur dulu. Ikut alur nggak dulu. munafik, ikut alur. Lu baca dulu situasi gitu ya? Situasi gitu. Cuma kelebihan gua kan apa ya, mampu menciptakan pasukan gitu loh. Iya. Kayak gua doktrin lu tak lu ikut gua ya. Ya di penjara itu butuh masa dan
Era dulu ya, maksud kita lagi cerita era dulu ya, butuh masa. Oh berarti kan yang gua tahu nih kalau ngobrol sama Pak Vicky nih, kita ngomong 15 menit aja. Dia tuh bisa membawa kita tuh ke arah yang dia mau gitu. Jadi kayak ngikutin gua tuh kayak dihipnotis gitu sama lu, Pak. Doktrin. Kadang-kadang waktu lu ngomong soal, mohon maaf nih, soal seks gitu, gua tiba-tiba pengen buka baju gitu, pengen nawarin ke lu gitu. Nah, karena itu gua ya. kan pernah ngerasain punya lu juga ya. Jadi, enggak, jadi syuting nih, kita syuting. Kita jangan masalah baru nih. Enggak, maksudnya syuting nih, kan kita takut nih sama hantu. Gua masuk tuh ke kolong tuh. Nggak ada tuh di skenario dia ikutan. Dia masuklah ke gua. Tek, nempel di atas gua kan. Pek. Pak, lu syuting ngapain bawa tongkat? Itu punya gua. Wah, panjang banget. Dulu waktu itu ya. Berarti kemampuan komunikasi lu tuh dari Penjara dulu, itu. di penjara. Gini, kenapa gue mengidentitaskan gladiator? Mungkin di sini orang pada bertanya ya, kenapa sih Fik gladiator? Kenapa sih gladiator? Karena hidup gue tuh kayak gladiator. Ya, Keluar masuk penjara pada saat itu gue menciptakan bagaimana gue jadi gladiator di situ. lu menciptakan diri lu. Gue memberikan semangat sama teman-teman kamar gue. Udah kalian tuh semuanya belum tentu bersalah. Ya. Hukum kita itu adalah hukum yang dibuat sama manusia. Hukum sebenarnya itu adalah nanti hukum saat Tuhan yang telah menentukan kesalahan atau benarnya kita. Kalian harus semangat. Kalau saat ini ditentukan kalian bersalah, esok, lusa dan akan datang kalian adalah orang-orang penting untuk membangun bangsa. Wow. Waduh gitu dan enggak. Gua terpancing, gua terbawa. Nah, jadi kayak gitu dan. Gua terbawa gua. Nah, tapi lagi di saat sendiri, ya sama kan. Kangen emak, nangis juga. Tapi itu gladiator. Cuma gue selalu sejati. nggak pernah nunjukin di depan Iya, gitu. iya, Cuma iya, gue, iya. nah itu gue selalu bentuk tim sampai pada akhirnya bergeser. Gue pernah juga ditahan, mungkin masih inget nih, ada beberapa teman-teman gue mungkin yang nonton juga yang pernah bareng. Ini sama tahanan gua. yang kedua berarti? Tahanan yang kedua itu gue di Buset. Polres Metro Bekasi. Nah itu gue jadi foreman dan gue megang 2 blok. Foreman itu kan orang terpercaya dan orang yang disegani kan. Ya, gitu. maksudnya dia Satu blok megang itu tuh ya, Nah, blok. megang. Kalau KM kan kepala kamar. Kepala kamar. Kalau foreman itu megang blok dia. Iya, Dan kebetulan saat itu gue megang 2 blok. Kok bisa foreman megang 2 blok? Kriminal sama blok narkoba. Itu gue yang pegang dulu di Gila. Metro Bekasi dulu gue. Penjara Kota Bekasi, Metro Bekasi. Padahal orang-orang belum tahu lu siapa waktu itu. Udah tahu. Oh, itu udah tahu ya? Udah tahu. Berarti udah tahu yang sama Saskia Gotik? Udah. Oh, itu tahu. udah. Udah yang keduanya itu. Oh. Gua ngegrep, udah langsung. Gebrak, udah semuanya. Tapi gua rapi tuh, gua bikin kayak sholat Jumat gue juga yang imamin. Oh. Gue yang jadi khotib. Bener Bapak ya. Demi Allah, ini kan gue ngobrol apa Nah ini nih disaksikan perbedaannya juga nih, semuanya. kalau Vicky kalau udah ngomong bener itu ada demi Allah gitu. Kalau dia sebelum ngomong demi Allah gue mah suka geleng-geleng, bohong bullshit. Sampai dia bilang demi Allah, oh iya. Ya, real itu. Ya karena nggak mungkin bohong, karena orang-orang di sana pasti nonton lu juga kan. Ya ini kan cerita ulasan ya, bukan berarti mengulas suatu hal yang buruk ya. Udahlah itu cerita masing-masing, tapi minimal gue juga ada teman-teman gue di sono, semuanya hampir banyak lah di situ. Iya. Ada banyak asusila. Ya masih yang panjang gitu. ini. Iya. Gue jadi ada beberapa itu ada blok kriminal sama blok narkoba. Ya alhamdulillah kita ajak sholat semuanya bareng-bareng gitu, keliling. Jadi pas gitu. ketika Terus ada tiap lu Jumat tuh gue selalu Khotib ada lu uang- jadi khotib ini? Ada apa, kita tuh punya uang kas dari kolektifan kita buat setiap Jumat kita ada kayak nasi gitu loh, buat bagi-bagi nasi ke semuanya. Makan Kan bareng-bareng. Penjara itu kan ada lah orang yang mampu, ada yang nggak, ada yang anak hilang. Istilah anak hilang tuh keluarganya nggak ada yang ngurusin di dalam penjara. Iya. Tapi ya udah kita semua tuh gue makmurkan gitu loh. Ayo semuanya makan tiap Jumat apa gue traktirin gitu semuanya. Nah, jadi bloknya itu lebih hidup, lebih hangat gitu-gitu. Wah, gila banget berarti lu ya. Pengaruhnya sampai segitu di dalam. Dan alhamdulillah gue juga nggak tahu kenapa, jadi langsung pada saat itu apa ya? Sebentar, gua mau nanya dulu. Mereka ketika nurut sama lu tuh karena lu sudah artis atau mereka nurut karena lu karena ya lu cara treatment mereka berbeda Beda gitu? bro, kalau kita udah punya R istilahnya, lu dari dulu Ya lu kan masuk. udah R berapa gitu ya? Nah itu lu di dalam penjara akan punya privilege khusus. Kayak lu jalan aja mungkin lu kalau orang masuk kan kita misalkan jalan kodok begini kan. Iya, Sering kan. iya. Jadi kalau lu udah R ya lu jalan aja biasa. Ya. Nah ini yang maksud gua ada beberapa tempat penjara yang membiasakan situasi itu. Nah kadang-kadang di situ mereka udah tahu kalau gue bukan layak buat dipelonco lagi, karena ibarat sekolah gue tuh udah kayak SMA terus lu baru mulai lagi sekolah baru. Karena kan saat di Polres itu kan mereka akan terbang istilahnya ke kapal yang lebih besar. Ya, terbang. Nah, itu terbang, Ya, itu istilahnya di lapas atau di rutan nantinya lu gitu. Nah gua sempat berapa bulan sampai gua akhirnya bebas di Polres Metro Bekasi itu, ya itulah kondisinya.
Dan berarti ketika lu cabut dari sana orang-orang sangat merindukan lu untuk kembali lagi ke dalam ya. Ya enggak juga, udah masing-masing, udah Ya, bagus. Tapi yang udah pada bebas, Ya. banyak komunikasi gitu. Ya. Hampir semuanya saat ini di dalam itu gue pelajarin semua. Bahkan ya gue komunikasi juga sama teman-teman. Apa pelajaran yang terpenting yang bisa di-share buat sobat baca gitu bahwa ternyata di dalam itu justru kan Soekarno bilang ini adalah kampus apa Soekarno tuh bilang waktu itu pernah ke lu ngomong? Enggak, lu jangan bawa nama Karno lu. Kalau Ada tuh yang filsuf Nah, Hungaria Nah, memang pernah ngomong sama Siapa gua. namanya? Tiger Woods. Dia pernah ngomong emang. dia pindah ke Hungaria aja. Emang dia dari mana? Dia Amerika cuy. Emang dia apaan? Pemain golf. Lah udah pindah dia. Enggak, dia maksudnya kalau di dalam penjara itu lu banyak didapat yang nggak didapat di luar. Satu, solidaritas. Penjara tuh pasti semua rata-rata napi-napi atau warga binaan tuh punya solidaritas yang cukup baik karena lu makan bareng apa di situ, Ya. semua di situ Ya, gitu loh. betul, Semuanya apapun itu punya suatu hal yang besar. Nah, di penjara juga kita belajar sebenarnya untuk bener-bener nggak bisa menghakimi orang. Itu semuanya sama rata. Betul. Gue ngobrol sama beberapa teman-teman teroris yang ada di dalam penjara, gue ngobrol juga. Oh, ada yang gabung ya? Ada, kan yang transit. Break. Break dulu. Ayo break. Ya, balik lagi setelah tadi kita break dulu aja, nanti kita sholat bareng. Karena kalau sama Bapak Vicky Prasetyo, ini kalau misalnya ada cewek-cewek di luar gitu, ada yang ngeliat, ih itu mah cowok bandel, cowok nggak baik gitu. Bapak Vicky kalau ada azan disuruh berhenti dulu. Sholat belum tentu. Ya minimal kita menghormati panggilan Allah. Oke, tadi gua Tadi nggak kapok-kapok ya. Main di area itu dia. Enggak. Kapok udah gua kapok sholat dong, Pak. Pak jangan ditebelin dong. Jangan ditebelin, Pak. Gara-gara kemarin sulit, Pak. Iya, tahu nangis. Gue sebagai sahabat ini juga terpanggil juga lah. Aduh, untung saya punya teman Bapak Ari, untung ya. Pak, tadi gua penasaran dulu ngomong ada teroris, kan kalau lapas teroris tuh beda. Tapi Transit ada- bro, jadi lu hukuman di atas 5 tahun sebenarnya pasti akan dioper ke daerah. Terserah mereka tuh pasti teknisnya apalagi 15 tahun, 20 tahun bahkan maaf misalkan ancaman huruf. Itu yang paling ditakutin. Iya. Nah, huruf itu udah bukan angka, jadi seumur hidup atau hukuman mati. Hukuman mati. Jadi Ya, dia SH itu atau pasti hukuman akan mati. dikirim. Nah, transit dalam pengiriman biayanya kan juga cukup mahal ya negara untuk mengirim misalkan dari Jakarta langsung ke Nusa Kambangan. Nah, Iya. kayak gitu itu transit, Bro. Jadi misalkan pembiayaan dia transit bisa ke lapas Bula Kapal dulu atau kemana dulu, terus dia transit Yang ke menampung lapas aja yang ada Bawah. ininya Iya. ya. Nanti baru dia ke arah sana karena dia ada transitnya kan gitu. Ya lu ketemu tuh sama Ya, ketemu, ngobrol lu aja. ngobrol apa sama? Ya lebih kepada Lu nggak pemahaman. takut gitu tiba-tiba, jangan-jangan nih takutnya meledak gitu. Enggak lah. Tapi kan ya itu punya hak prerogatif dia ya Iya. untuk menentukan jalannya sendiri. Tapi minimal justru kalau di sana tuh orang-orang kayak seperti mereka itu Mengajak untuk enggak, karena baik. dia kayak lebih ngabisin ke religius aja gitu, lebih kepada ngabisin hidupnya kayak ya udah dia kebanyakan di area ibadah masjid. Tapi ngajakin orang untuk ibadah sama-sama sama enggak mereka. sih, lebih ngebahas misalkan Oh, kayak gitu. apa gitu. Dia menghormati kok, misalkan ketauhidan kita tuh bagaimana gitu. Karena kan alhamdulillah gue udah ada bekal pesantren juga kan. Iya. Minimal bisa ngobrol, bisa apa gitu. Jadi- Terus ya penyesuaian juga sama yang siapapun lah semua elemen-elemen. Nah, yang belum mungkin ada yang belum tahu, Bapak Vicky ini kalau ngaji suaranya enak banget. Boleh nggak, Pak? Ngaji dikit aja, Pak. Matanya beda. Kan bukan buat di show off ya Wah, maksudnya. iya. Tapi kalau syuting sering show off Bapak sama saya. Tapi harus ada ceweknya ya, Pak. Dani masih suka di area ini. Enggak. Maksudnya kan gua tuh naikin lu, Pak. Ini naikin lu, gua naikin lu. Kalau seorang Vicky Prasetyo yang mungkin kenal di depannya doang tuh tidak seperti apa yang di depannya. Di belakangnya, wah gila, ini orang baik banget gitu. Apakah semua itu Bapak dapat dari pelajaran dari penjara atau Ya pastilah kayak lu, gua semuanya udah punya proses di dalam penjara itu. Cuma jangan kita juga jadi penghakiman ya, tadi lu bilang gitu loh. Penjara itu hanya sebuah transit. Jadi suatu saat pasti ada goals-nya untuk kita akan keluar dan apa yang akan kita lakukan setelah kita keluar. Iya. Di penjara itu ibaratnya hutan. Lu akan milih menjadi binatang apa.
Kalau lu mau menjadi binatang kijang, sampai kapan pun lu akan dikijangin di situ. Kalau lu dari awal udah bertengger untuk bisa jadi serigala, jadi apapun, ya dan lain-lain. Jadi pemburu lah istilahnya. Ya, lu bisa menjadi binatang yang punya power dengan sendirinya. Itu. Jadi kalau menurut gua di era-era lama, penjara itu kayak hutan, tinggal lu pilih lu mau jadi binatang apa. Gitu. Karena kan zamannya kijang-kijangan itu kan dulu sering banget kan. Iya, kijang-kijangan. Dibinatangin di sana sering banget gitu. Tapi kalau yang pas gua nggak ada lagi tuh istilah-istilah binatang kayak gitu. Iya, apalagi dulu yang ada. Cuman ada istilahnya orang hilang tuh kalau nggak ada yang dibesuk, dibilangnya orang hilang. Anak ya. hilang nih kasih ceban aja udah bisa bunuh orang tuh katanya banyak, gitu. kayak gitu banyak terjadi. Ya makan nasi cadong gitu kan. Nasi cadong. Jadi hal yang menurut kita pembelajaran. Apa akhir hikmahnya? Apa akhir gimana? Saat kita di luar. Ini siapa yang ngomong dulu nih? Nggak ada, ini Vicky Prasetyo. Biar gua siap. Iya, ini Vicky Oh, Prasetyo. ini Vicky ya, ini Vicky. Nanti ditulis di bawah ini Vicky. Jadi dia kalau kita di luar kita sering membiarkan makanan-makanan enak dan lezat. Itu terjadi ya udah gitu aja gitu loh, untuk nggak kita makan sisanya atau apapun, gampang lah menyepelekan makanan-makanan itu Yang ada di luar. padahal itu kan sumber rezeki juga dan nikmat dari Tuhan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan kepada kita. Betul. Di dalam penjara sedih banget, sampai gue dulu pernah ngejalanin Ramadan di dalam penjara puasa. Jadi kalau siangnya atau sorenya menjelang kita sket, kan mau maghrib kan sket kan, tutup gereja jadi lah. kita harus bisa bikin pilih menu sahur buat nanti kita makan di jam 2 malam. Nah, gue pernah salah milih menu sahurnya santan. Jadi gue pada saat itu gue pernah makan waktu lagi Ramadan puasa di pas Bula Kapal. Jadi nasinya gue buka dari gue beli sore. Nah, pas dimakan udah bau. Karena santan Karena dibungkus. santan. Iya. Jadi ya udah semua lauk yang di kanan Bau basi. basi. Jadi kita sahur itu misahin lauk, mana lauk yang basi, mana lauk nasi yang belum kesiram kuahnya. Karena kalau lauk udah pasti udah bau itu Udah ya. bau. Berarti tinggal nasi doang. Tinggal nih. nasi, itu pun yang nggak kesiram kuahnya. Kan ada yang nggak kesiram pinggirnya doang. Iya. Jadi kita mipisin, ada nasi sisanya, nah itu yang kita makan waktu sahur. Itu jadi dari pembelajaran buat kita. Dan lu nggak bisa minta sama orang lain lagi tuh. Kenapa? Ya nggak bisa minta sama orang lain lagi. Untuk Ya maksudnya ya kan ada kan orang nggak lain semuanya minta. orang jalanin ibadah puasa kan. Oh, iya, Nggak iya, semuanya orang jalanin ibadah puasa Iya, kan. iya. Dan hampir semua kalau kita salah beli lauk, semua pasti juga bahkan salah. Iya, iya, Karena kan kita beli ya, nanti lauk bentar puasa barengan biasanya beli 8 buat anak kamar 8 gitu. Jadi Nah, lu makan cuma nasi doang. Iya. Makan cuma nasi doang. Ya kita dikurung fisiknya, kebebasannya. Tapi bukan berarti kita dikurung untuk ketakwaan kita sama Allah. Masya Allah. Jadi ini yang tetap kita harus jalani. Pembelajaran-pembelajaran ini yang kita harus, mungkin orang lain nggak dapat ujian seperti ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sama Allah. Masya Allah. Boleh tepuk tangan? Kenapa Pak? Nah, kayak kelilipan. Enggak, emang kalau dia tuh sensitif sebenarnya, dia tuh sensitif. Gua kalau ngobrol sama dia kadang juga nangis karena lucu aja dianya gitu. Berarti kebiasaan itu kan Bapak udah ngerasain susahnya tuh. Nah, ketika ada misalnya nih ada teman sebelah terus nggak ngabisin, Bapak marahin atau bawa ambil tuh nasinya? Yang Bapak mana? habisin. Ya pelajaran itu kan. Rata-rata menunya beda-beda ya. Enggak, ini mah waktu keluar nih, Bapak udah keluar nih dari situ kan udah dapat pelajaran. Udah tuh. dapat pelajaran. Betapa berharganya sebuah nasi yang diberikan sama Allah gitu ya. Adalah kita makan. Tapi orang-orang terdekat, misalkan kayak anak atau pacar kita makan nih bareng sama pacar. Yang mana nih? Nyanyi dangdut. Ya. Kan banyak penyanyi dangdut juga. Ya, masa harus spesifik sih. Ini cerita makan yang penting, bukan orang ya diajak makan. Ini cerita yang mana nih? Yang mau dibahas nih, orangnya apa materi makannya? Ya makanya dulu deh. Nah, materi makannya bisa kalah sama orangnya nih kalau disebutin. Lebih bagus materi orang ya. Karena materi orangnya lebih orang banyak yang nonton daripada materi. Mending materi orangnya deh Pak, biar orang banyak nonton deh. Ya orangnya inisialnya aja lah. Ya, apa tuh? Punya goyangan lah udah pokoknya. Ya, sosial gotik sebutin aja kenapa? Ya, betul kan? Nggak harus dia juga. Oh iya, yang penyanyi dangdut banyak ya. Ya rata-rata kan ya Itik ya, Macan, Serigala, Amuba yang belum. Kalau Itik kan udah. Gua tahu goyang Itik, gua tahu Macan, gua tahu gitu. Iya, Amuba Iva. goyangnya gimana? Ini yang lagi makanya orang nanya kan, Fik lu kenapa sih
macarin banyak orang artis-artis dangdut yang punya karakter goyangan, kata dia, lu udah macarin Itik, lu udah macarin Macan, Serigala. Ya gue bilang suatu saat gue punya cita-cita, tapi bukan bikin label. Taman Safari. Suatu saat ya kan lumayan bisa ngunjungin dari berbagai macam show yang ada karakter binatang. Tuh kan materi nasinya hilang. Materi nasinya. Padahal nasi ini lebih penting. Lu tau nggak? Nasi ini bisa menjadi penolong kita karena apa? Kita kan siar nih, berbagi kebaikan. Ya kan, suatu saat yang mendengar, akhirnya itu bisa menjadi kayak wakaf kebaikan untuk kita nih. Benar, ya bawakan sampai mati. Nanasnya, iya. Nah ini materi jadi hilang gara-gara lu nanya sama siapa. Itu jadi panjang. Ya orang tuh pengen taunya itu dulu. Ini kan mau catat nih, ya. Wah ini bagus nih. Bocah berdua nih, walaupun ya skate-nya penjara mengingatkan orang untuk enggak akan masuk penjara. Karena penjara itu kan ampun bui. Tadi dibilang. Nah dicatat nih, bagus nih menyampaikan tentang filosofi nasi yang berharga. Nah, udah mau dicatat nih kita nih berdua nih. Tiba-tiba belok gara-gara lu tadi nanya itu. Ceweknya dibahas siapa. Dan lu tebelin, materinya lebih bagus ini. Lu jadi dia ngomong. Materi nasi. Nah, materi nasi nih. Udah dapet tuh, udah lumayan tuh viewer tuh. Emang kita harus memelihara penonton gosip ya? Iya, harus lah, Pak. Karena informasi itu penting. Kan Bapak berapa banyak duit dari situ ya? Iya, kita nggak boleh ya, melupakan ya. Ya nggak boleh lupain dong. Bapak besar dari situ kok. Bener. Nah nasi nih. Berdua nih, ya kan. Ada nasi kebetulan pada saat itu pizza. Kok kan nasi Pak? Iya, campur nasi Padang. Pada saat itu. Lah emang kenapa sih? Pak nggak masuk dong ke perutnya, komplikasi. Tapi emang itu makanannya. Emang kenapa nggak boleh pizza campur nasi Padang? Ya nggak boleh atuh Pak. Secara look aja nggak bagus. Ini kebudayaan dua sentral. Satu, pizza dari mana? Di Itali. Nasi Padang dari Padang. Sumatera Utara. Barat. Oh, penjara. Kebanyakan cadok aja Padang ya kan? nih, Padang. Nah, disatuin. Jadi saat kita makan sama-sama, itu juga akan ada dua gitu loh. Satu, kita menghormati hubungan bilateral antara Italia dengan Italia. Karena kita udah makan produk pizza. Tapi yang satu, nasi Padang, kita menjaga rasa nasionalis akan kebudayaan dan juga kayak karakter makanan dari negeri sendiri. Sorry Niki. Dari Pak ke Ki udah hormat udah ya. Udah nggak hormat ya. Kenapa? Ini bukan rasa sosialis sama rasa di mulut beda. Lu nangis kenapa sih Dan? Serius Dan, lu nangis kenapa sih? Kenapa? Lu jadi nangis. Lu gak inget lagi lebaran bukan kan? Enggak, emang salah gua tanya pizza sama nasi. Ya nggak salah. Maaf Pak, gue yang salah. Ampun gue. Ya makan. Pizza nih. Udah kakak udah. Pizza nih. Hubungan bilateral itu udah biarin aja ya. Oh biar Itali tahu dong. Maksudnya kita tuh pemakan juga dari hasil karakter makanan dia. Iya, biar ada sinergi lah ya, dua negara yang berbeda ya. Iya. Benar-benar. Nah, Ya, nasi pizza. nih pizza nih. Ini dia kan Nah, pizza juga. saya mau nanya dulu nih, pizzanya rasa apa nih? Waktu itu blueberry. Waktu itu. Hah? Kenapa sih? Emang nggak boleh pizza blueberry? Blueberry itu dari Switzerland. Kita menghormati juga. Kita menghormati juga negara Swiss. Jadi satu makanan bisa beberapa negara yang bisa kita hormatin. Ini kalau nonton, Deplu pada seneng. Gimana sih? Pak, udah biarin Italia aman, ini lagi rukun nih, jadi masukin Switzerland tadi. Apanya? Switzerland tadi apa tuh, negara mana? Ya negara mana tadi Bapak juga salah nyebut negaranya itu? Switzerland. Nggak ada Switzerland. Apa sih salah? Udah bener. Nggak ada Switzerland, ada juga bukan Switzerland. Gua aja sampai tahu kok menteri olahraganya. Siapa? Sakiri. Sakiri. Itu Pak penjaga sekolah Jepang. Miyabi kenal tuh Pak. Udah deh makan deh. Ya. Ya kan? Kelar nih pizza doang. Pizza sama nasi Padang aja nih. Pizza panjang ini nggak kelar-kelar nih. Nggak, pokoknya makan nasi Padang nih. Ini ada ilmunya soalnya ini. Nih ada ilmu, ini belum selesai nih materinya. Ya, tapi mata gua masih nih. Ya. Pizza.
nasi padang. Ah. Ini nasi kan. Ah. Ini kan pizza dulu nih. Atasnya nasi. Ini pizza, atasnya nasi. Ini makanan pembukanya nih. Nih tolong Chef Juna nih ada ketemu sama Vicky ya. Arjuna ya? Yang digolek. Chef Juna yang digolek. Arjuna bukan? Chef Juna, Chef Juna, Chef Juna. Oh, Chef Juna yang ini. Oh, kenapa Arjuna? Udah nih apa? Nggak tahu. Udah pizza nih. Ini pizza nih, Ah. atasnya nasi. Ini pizza, atasnya nasi. Ini dimakan sama dia nih berdua nih berhadapan begini. Ah. Ini makanan pembuka. Heeh. Apa tuh? Broken rice. Nasi rusak ya. Bubur. Orang lu. Ini kan ceritanya temanya lagi western. Bubur. Gua baru tahu juga bubur emang bahasa Inggrisnya broken rice ya? Ya bener ya. udah. Nasi yang dihancurin. Oh, iya, bener. Jadinya apa? Broken. Nah, rice-nya. Ya broken rice. Nah, rice. nasi hancur. Jadinya apa? Broken rice. Nah, nasi hancur broken rice. Nah. Jadinya kalau makan Indonesia Bubur. nah, bubur. Jadi makanan pembukanya bubur sama bubur. Karena kita juga harus berbuat adil, bubur nasi gua campur bubur kacang hijau. Karena biar kita juga menjaga kelestariannya. Bubur nasi, kenapa sih? Dan ini kan gua lagi cerita dah. Udah ngarepin ilmunya di sini. Ya belum kan? Oh, belum. Ya, gua ikutin dulu dah. Gua ikutin dulu dah. Bubur nasi, bubur kacang hijau. Nah, takut nggak kenyang, ya. Gue pesen lagi satu. Oh, ya karena lu makannya gede kan. Nah, chicken smackdown. Chicken apa itu? Ayam geprek. Ya, satu lagi. Digeprek. Ayam. Makanya chicken smackdown. Ini ayam geprek. Western, ya makanya western. Western. Ya, Kan ya. ceweknya juga maaf ya, walaupun harus Ya. dangdut tapi kan high gitu loh. High season. Jadi kan dia. Iya, maksudnya lagi rame lah. Bapak nggak beli Lionheart? Apa itu? Hati Maung, jengkol Pak. Hati Maung, ya itu Hati Maung Pak, Lionheart namanya. Maung mah tiger. Enggak dong, Maung, harimau nih. Udah Pak, saya nggak ada itu. Oke, ini nasi nih kan, makan Bubur, semuanya. ya udah lah, makan semuanya. Makanlah dia pizzanya sama nasinya. Nggak habis. Nggak habis sudah. Sisa sedikit lagi, nggak habis. Pizzanya apa nasinya Lagi nih? makan, dia nanya kan, gue nanya kan, dia lagi makan semuanya. Sayang, apa? Enak gak makanannya? Dia bilang, biasa aja. Kata si ceweknya itu. Kok biasa aja? Kenapa sayang? Karena bagi aku makanan yang terenak tuh bukan ini. Apa? Tapi di mana kata? Yang ada di resepsi pernikahan kita nanti. Mancing mau nikah. Oh. Gue lap air matanya. Heeh. Kan udah mulai netes kan, namanya dia minta nikah. Gue lap air matanya. Terus gue gigit ini. Ada darah kan. Gue kasih ke sini. Ketemu nikah. Kata Oh, dia kan. iya. Nikah kan sindor, cepet kalau di India. Ya kan? Nikah cepet. Nikah cepet. Begitu. Biar cepet. Iya. Biarin darah-darah dah. Ya. Gigit, ya kan. Sudahlah dia. Oke, gue nanya dong, gue balikin. Nah. Sebelum nikah, yang paling kita pentingin itu adalah seberapa besar aku mencintai kamu. Nanya dong. Loh, kamu sebesar apa mencintai aku? Di hadapan kamu apa? Nasi. Hitung jumlah nasi. Gak bisa dong sayang. Itulah. Rasa sayang dan cintaku gak bisa dihitung oleh apa. Terus. Lu ngerain apa? Bukan. Dianya. Pakai rok. Oh dia rosotin roknya. Celana dalam. Oh, jangan dulu. Terus? Kamu tahu ini apa? Lagi makan loh. Ini lagi nasi loh. Iya. Ini ada sedang Iya, ada. tapi kan gak ngaruh. Oh iya nggak ngaruh. Ya langsung fokus ke situ ya. Orang sederhana pada kali. Kirain di rumah anjrit. Bukan di rumah makan Padang. Bukan di rumah makan Padang. Bukan di rumah makan Padang. Agak nyambung. Jangan nyambung. Itu kan lagi suasana romantis kirain di rumah Makannya Bapak. makan apa? Nasi Padang. Pizzanya beli yang di sebelah kan rukonya Padang sama pizza bukan. Jadi beli di sebelah situ. Gini deh gantung. Nah, ini pada ngeliatin. Oh gitu. Ada apa nih? Ada yang gini masukin tangannya. Masuk. Ini apa? Gue jawab dong. Segitiga bermuda. Kenapa? Karena apapun akan hilang saat masuk situ. Dijatuhin sama dia. Cek. Terus gue nanya, kenapa kamu ngejatuhin? Itulah, kalau kamu udah sayang, aku rela menjatuhkan kehormatan aku buat kamu. Yang penting halalkan aku.
Gua ajak lah dia. Kemana nih? Ya kan maksudnya udah selesai lah. Maksudnya gua ajak dia pergi. Udah saya. Celana dalamnya gimana tuh? Ketinggalan. Karyawan sederhana. Pada berebutan. Pakai santan. Pada rebutan. Goblok. Artis. Wah, artis. Artis. Pakai kuah. Itu hikmahnya. Apa hikmahnya? Mending denger gosipnya doang. Cukup tadi, udah enough. Nggak ada materi hikmahnya. Apa hikmahnya apa? Celana dalam direbut sama itu apa hikmahnya? Itu. Jadi kalau kamu mau menikah, jangan dengan spontan, yang langsung menunjukkan iya. Kadang-kadang cewek juga banyak nge-push atau mengintervensi prianya. Kita lagi ngomongin nasi nih. Iya kan ini kan pernikahan. Enggak kan, gua tuh berharap. Jadi kita harus menghargai. Kamu nggak habis. Ingat ya, ada orang yang masih butuh nasi itu. Ini ke celana dalam. Apapun filosofinya, kalau udah ketemu cewek tuh udah nggak bakalan bisa. Semuanya kalah. Pasti yang akan diincar udah bukan lagi mikirin orang lain, mikirin adeknya dulu, ya baru dia mikirin orang lain. Gitu loh. Anjir. Wah, Capek dan makan dulu. udah minum Pak. Ini Ini nggak ada makanan. enggak, ini kan tahu nih Nggak ada Pak. nggak pizza sama nasi padang. Nggak ada. Sejak kapan juga pizza sama nasi padang tuh, ya Allah. Ini dari ini tadi ada yang ini buat Pak Vicky katanya. Sponsor. Enggak, belum Pak. Sponsor lah, ini udah taruh nih. Nih. Minum dulu Pak. Lu skip dulu ya. Coba ada pertanyaan dari gua, terus juga ada orang yang nanya nih, Kasat Jajang sebenarnya. Siapa? Kasat Jajang. Oh si Kasat. Kasat Jajang itu. Oh Pak Jajang. Itu buat Kasat Jajang. Oh karena di sini lingkup. Terus gua capek gua Pak. Baru kali ini capek banget ya, parah. Minum dulu ya. Allah. Itu celana dalamnya warna apa Pak? Katanya tadi udah nggak dibahas, kagak ada materi yang bisa diambil sebagai hikmah. Gua kepikir yang rebutannya itu. Iya, parah. Dan sampai saat ini terjadi di museum kan. Iya. Kan kalau orang foto-foto artis Iya, ya. dan itu CD-nya. Dan itu bisa dilihat. Di mana Pak? Ya di beberapa outlet yang udah ditentukan. Diperbanyak sih atlet. Ini aja Pak, sebelum kita baca berita kan biasanya kita sini baca berita Pak. Lu ada kepikiran atau nyeting hidup lu kan kalau jadi gladiator ya? Apa Pak? Diduga kena blacklist KUA, artis inisial VV akankah menikah kembali? Bolak-balik KUA, Vicky siap jadi duta nikah. Biadab orang itu. Kok KUA? Bisa ini. Kan ada ini, Ini berita kuatbaca.com. Iya, kuatbaca.com. Kalau pengen lebih lengkap tuh bacanya di sini, kuatbaca.com. Di sini kalau di kuatbaca.com bisa kebaca semua, apapun. Kebaca Pak, ada orang yang nggak bisa baca tuh kebaca di sini Pak. Bisa langsung bisa baca. Bisa langsung bisa baca, Udah Pak. ada juga yang bantuin ya buat dia bisa baca. Iya, pokoknya yang penting kuatbaca.com Pak. Nih, Bapak kan artis nih. Katanya Bapak di blacklist nih. Saking keseringan, terus katanya terlalu settingan banget, kawin Bapak settingan gitu ya. Akhirnya ya Bapak di blacklist. Tapi sebelum bahas ini, gue pengen nanya dulu. Apakah Bapak juga menyeting nih? Kan Bapak kalau jadi gladiator tuh udah ada di setting tuh, gua harus jadi gladiator. Nah, kalau Bapak jadi artis ini emang udah di setting dari awal atau terjerumus waktu kasusnya Zaskia Gotik? Ada dua hal di dalam dunia broadcast yang kita perlu ketahui dan teman-teman Gua pasti sakit menarik. kepala ya ngobrol sama lu gua. Kenapa ini kan lagi bagus nih, materinya bagus nih, hikmahnya nih, kita bisa ambil nih. Nih yang bener, kali ini bener gua. Ya, ada dua hal di dalam dunia broadcast. Settingan yang karena memang settingan atas takdir yang sudah dituliskan oleh Tuhan. Settingan yang dikonsep strategi dengan kesepakatan. Ini ada dua hal. Yang pertama, ada settingan yang memang dianugerahi oleh Tuhan itu adalah sebuah hal yang dia sendiri tidak mendesainnya, tapi tiba-tiba Allah menghadiahkan itu. Banyak contoh, misalkan belum lama ini ada Dimas Ahmad yang sekarang udah bergabung di Rans Entertainment. Yang Tukang mirip Raffi bakso Ahmad. ganteng yang mirip Raffi Ahmad akhirnya ditarik. Betul. Dia nggak pengen jadi viral. Orang yang memiralkannya itu. Ya. Kemudian Raffi nyamperin, masuk manajemen, sekarangnya jadi bisa berdikasi untuk entertain. Dan kaya, Kenapa? ya. Dan itu adalah bagian dari takdir Tuhan. Settingan yang nggak bisa dikonsep. Biarlah semuanya harusnya mengalir begitu saja.
Oh, berarti memang lu nggak mikir gue mau jadi artis. Lu Ya, udah ngikutin Norman jalur. Kamaru dulu pada era gua yang caiya Iya. seorang petugas polisi nari India dan joget India, nyanyi India akhirnya menjadi sebuah hal yang menarik. Itu nggak dikonsep, itu hadiah atas takdir Tuhan akhirnya jadi viral dengan sendirinya. Walaupun akhirnya jadi tukang bubur ya, Pak. Ya nggak tahu itu kan sirkulasi nasib ya. Ya. Nah tapi Nggak, bener kan sirkulasi kan kita nggak tahu pergeserannya apa. Gue baru tahu sirkulasi, perputaran, berarti sirkulasi. Ya, Nah, udah, ya. yang berikutnya yang kedua tadi, dikonsep dan distrategikan oleh tim atau kesepakatan. Misalkan, Dani, mau nggak kalau pacaran sama si ini? Nanti ini bisa naik nih dua-duanya. Oh, oke. Tapi kontribusinya karena dia adalah artis yang baru pendatang baru, lu minta berapa nih? Gitu. 300 juta kah? 500 juta kah? Atau berapa? Sepakat nih, terbangun. Nah, itu yang dikonsep atas kesepakatan dan strateginya. Oke. Beda, ada dua hal. Oh, berarti gini, misalnya koreksi kalau gua salah ya. Lu belum jadi artis nih. Tiba-tiba ada yang nawarin. Ini udah jalan Tuhan nih. Ada yang nawarin nih. Mau nggak lu besarin nih nama artis? Lu ntar bikin kasus segala macam. Akhirnya naik. Dan naik banget. Berarti itu emang jalan Tuhan. Bisa jadi jalan Tuhannya itu lu nya nggak naik, artisnya juga nggak naik. Ya kalau kayak gitu kan nggak bisa disimpulin. Itu strategi makanya. Konsekuensinya ya bisa berhasil, bisa enggak. Gitu. Dan harus mengeluarkan finansial yang cukup besar. Ya. Ya, angkanya 300 paling sedikit 500 bahkan sampai 1 M. Buat lu doang. Ya buat semua ini kan lagi cerita orang lain. Oh, cerita orang lain. Bukan cerita gua. Iya. Kan orang ngelihatnya lu sih. Boleh nggak apa-apa. Opini orang. Oh ya, bener orang nggak apa-apa ya. Berarti lu termasuk yang disettingin sama Tuhan atau lu disettingin sama orang? Settingin sama Tuhan awalnya. Awalnya. Iya. Gue sangat mencintai, ini kita bicara dulu ya. Ya. Sangat mencintai sosok Surkiani. Surkiani itu Itu cewek? nama aslinya Saskia. Oh, Surkiani. Nah, Sama dulu, nama ya. bapak juga Hendrianto. Dulu, iya, Ya. dulu lah ya. Terus ya dengan Surkiani, dengan Hendrianto. hubungan saling sendirinya akhirnya bermasalah terus jadi ngegulung. Saat di penjara gue banyak ngelihat kabar berita dari station, wah vikinisasi ngomongnya ngaco, Iya. ini. Berarti secara nggak langsung orang udah masuk seneng ke suatu hal yang kita bikin. Oh, lu udah ngelihat itu? Awal-awal nih terbentuk sosok seorang Vicky Prasetyo dari vikinisasi. Akhirnya gue pelajarin itu. Oh mereka seneng kontroversi hati dulu kan naik label Ya, ekonomi, kudeta, cinta. Gue kita. bikin semuanya, hamil, perluasan rahim, gue bikin semua kata-kata semuanya. Oh, lu gak spontan itu lu konsepin ya? Gua bikin semuanya. Luas. Ini itu semuanya apa? Misalkan cari rezeki, kristalisasi keringat. Udah gua cari semua, gua bikin kata-kata kalimat itu. Gua lempar, orang ketawa. Gua lempar, orang ketawa. Gua lempar, orang seneng. Naik semua pada bikin plesetan-plesetan begitu. Mereka semua berjamaah bersama-sama menertawakan. Vicky bodoh ya. Vicky ngomongnya ngaco. Gua di belakang menertawakan mereka. Karena mereka udah masuk ke dalam permainan yang udah gue buat. Oke. Gue cium dulu deh, Pak. Oh, makanya awal-awal tuh kan kita ketemu awal-awal di Metro, Pak. Iya. Ingat nggak Yang lu pada ngerostingin semua gue. Awalnya kita tuh nganggep kayak, susah nih orang kayak gini, orang mohon maaf, orang goblok nih, orang bodoh gitu. Pas kita ketemu, kita yang ngerasa goblok. Bener, gua ngerasa, anjir, ternyata lu memang bukan setting, perencanaannya tuh sedahsyat itu gitu. Di roasting. Gue bilang, pada saat itu gue di roasting sama Semi, Nata Slim Boy. gendut lagi siapa tuh? Musidik. Awe Awe. sekarang jadi sahabat gue, dia anak sekolah, Iya, dan iya. lain-lain. Gue bilang pada saat itu, ya Allah, saat gue di roasting, jagalah hati untuk tidak membenci. Dan yang kedua, jadikan saya batu lompatan untuk karir mereka. Iya. Oh, dulu ngedoain juga kita. Iya dong. Ya? Makanya gini, kita dalam karir itu nggak boleh agresif dan ego sendiri. Kita tetap hidup itu ada vertikal, ada horizontal. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Iya, betul. Jadi apa yang kita lakukan mungkin akan jadi cermin di kemudian hari. Dan sekarang alhamdulillah, maaf banget. Orang yang ngerosting saya Jauh di bawah, nggak bisa ada di atas Bapak. itu maksudnya. Saya nggak jadi roasting Bapak nih sekarang, mending kita baca berita ya Pak. Takutnya saya malah di bawah baca. Kan di sini biasa baca berita Pak. Ini kebetulan nih headline-nya memang boleh kita bahas dikit ya. Boleh dong. Bener nggak sih Bapak di blacklist di KUA?
Apa kalau menurut gue sih nggak mungkin ya, kan dia langganan tetap ya. Bahkan ketika Vicky datang juga langsung KUA-nya tuh seperti biasa ya Pak. Ya, nah itu kalau Dani kan nikah gitu. N1, N2, N3, N4 ngurusin di kecamatan, pernikahan semua dan lain baru selesai. Kalau kita masuk ke KUA ya kayak gitu doang. Mas Vicky, ya nikah Pak, yang biasa ya, gitu. Jadi kayak orang mesen fotokopi gitu. Jadi kayak udah, iya gitu. Jadi kayak bukan pernikahan itu bukan suatu hal yang orang kayak diurus satu gitu loh. Orang sambil makan gorengan aja, Pak Vicky, nikah Pak. Oh iya deh, yang biasa. Gitu. Iya lah gitu. Yang biasa ya, yang cepet ya. Udah kelar Pak, kata dia. Jadi dianya ngomong nggak? Mau yang berapa lama nih? Enggak dong. Kalau itu kan enggak berhak untuk nggak berhak ya, campur. kirain udah ada tanda tangan di situ Pak. Nah, yang salah adalah gini. Pernikahan itu tadi, ini hikmah yang baik ya. Ya. Gini, sebagai seorang wanita, lu nggak boleh misalkan gini. Lu sayang sama gua? Iya. Lu taruh gua di foto profil Victor lu. Lu sayang sama gua? Tag di Instagram kalau lu bilang lu sayang sama gua. Oke, apalagi kalau lu sayang sama gua, cinta sama gua, lu nikahin gua. Ini yang nggak boleh. Karena pria itu biarkan dia menikah berdasarkan kebebasan pemikiran, berdasarkan kasih sayang yang dia punya, bukan rasa tekanan. Kadang-kadang wanita sering banget ingin pembuktian dari hal seperti itu. Nikahin gua gitu. Nikahin gua, ayo. Akhirnya apa? Ngaco. Nikah sebentar, jadi masalah. Gitu. Ini pembelajaran juga buat semua. Maksudnya karena rata-rata pernikahan gua lahir itu karena dorongan. Paksaan itu. Iya. Ancaman Pergi juga ya. makan pizza sama nasi padang. Ada lagi. Emang karakter makan dulu ya. Emang karakter makan kan bisa hilang. Pizza sama nasi padang. Ini celana dalamnya beda kan? Jadi push gitu loh. Ayo nikah. Nah, maksudnya buat pembelajaran juga buat semua kita lah ya. Jangan Nah, sampai jangan nikah itu karena tekanan. Biarkan tekanan nikah. dari pasangan, tekanan dari tetangga atau dari keluarga Iya, gitu kasihan ya. kan. Kapan nikah? Kalau datang ke kapan nikah? Iya. Awalnya begitu. Pas sudah nikah. Gua waktu SMA, kapan nikah? Baru lulus. Iya. Nggak lama lulus lagi datang ke teman yang udah nikah, kapan nikah? Makanya sekarang gua bilang di grup teman-teman SMA gua kumpulin, lu ngajak gua kapan nikah? Nikah gua lebih banyak daripada kalian. Lu jangan nanya kapan nikah, hah? Lu baru punya satu trofi. Trofi gua udah nggak muat di lemari. Piagam cerai gua udah banyak ya. Yang maksud gua gitu. Iya, pelajaran. Pembelajaran. Gua sebagai contoh yang buruk. Iya. Karena gua rela menjadi lilin dan membakar diri gue untuk menerangi sekitar. Nggak apa-apa gue jadi contoh yang buruk agar yang melihat dan menonton ini bisa menjadi lebih baik. Iya. Gue kayak ngerasa jadi babinya ya lu jadi lirik. Enggak dong, beda dong. Nih Pak, nih Ada berita ya? Nih beritanya nih nggak jauh-jauh beda sama Bapak dulu pernah disangkakan ya. Pemalsuan ya. Ini beritanya gini Pak, nanti Bapak komenin aja. Gegera dendam, perangkat desa di Rembang itu nekat pasukan kematian warga Pak. Rembang Di Rembang itu daerah mana ya? Jawa Tengah. Jadi Jeruk Kabupaten Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah Rembang. Jadi Demak, Kudus, Pati, Rembang, Lasem itu di dekat area situ. Kok Bapak tahu? Utara. Dengan supir. Jadi tahu. Lagi nanya ada aja yang diumpan gitu loh ya. Kan lu tinggal baca ini ya. Ya gatal kan kalau nggak mancing gatal Pak. Ini perangkat desa berarti salah satu pegawai di pedesaan kelurahannya di ya. kantor ini ya. Jadi desa. nekat memasukkan keterangan kematian seseorang warganya. Kan biasanya warga nih yang pengen masukin karena ada tagihan gitu. Minta tuh ke ini perangkat desanya. Jadi pelaku ini nekat memasukkan surat kematian korban karena dendam. Pelaku berharap korban tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan pelaku melakukan pemalsuan surat tersebut dengan cara menulis data korban di surat keterangan kematian dan surat permohonan pembuatan akta kematian berserta dengan saksi. Akibat pembuatan pelaku, korban mengalami kerugian selama 3 bulan tidak mendapatkan program bantuan dari pemerintah, Pak. Bapak melihat begini ada perangkat desa yang kok bisa dendam sama masyarakat terus melakukan hal gini. Ini kan ngerugiin banget. Ini kan di kantor kelurahan. Di mall ini Pak, mall. Enggak, masalahnya. Ya. Perangkatnya kantor kelurahan kan? Ya, kelurahan. Jadi kita harus tahu, lurah pertama kali di dunia. Ini yang gua nyari di Wikipedia nggak ketemu nih. Ada nih. Lurah pertama kali di dunia itu pada era Viking. Adanya di Swedia. Apa sih? Kan Viking tuh kejam ya. Kok ada lurah? Ya makanya harus tahu dulu. Ada nih. Sektor kepala desa itu bisa juga kepala suku dulunya. Adanya di Viking. Tapi disebutnya lurah untuk sekarang. Lurah untuk sekarang. Itu adanya di Australia, di Swedia. Di Swedia, perbatasan dengan Norwegia. Ya, Pak. Yang bernama Michael
Sutisna. Ini nih yang memang dia akhirnya membawa ras ini kemudian ke dunia Pasundan. Nah, dia bilang bahwa ini tuh lahir. Gua jadi ini ada pembenaran sejarah nih. Iya, ya. Ternyata Sutisna, etimologi kan. Sutisna awalnya dari Swedia. Swedia dong. Sutisna ya. Loh, Sutisna itu bahasa Swedia. Sutaisna. Itu bahasa Swedia. Lu harus tahu. Lu nggak pernah kalau dikasih tahu. Orang menghina Inggris. Sutisna, Pak. Sutisna yang saya tahu orang Cicalengka, Pak. Saya tanya, kelahiran mana? Cicalengka, lahir Garut. Udah, nggak ada Swedianya. Nggak ada. Nama saya Sutaisna. Nggak ada, Pak. Hidup itu adalah pergeseran. Makanya kita kalau membahas sesuatu harus tarik dulu etimologinya. Indonesia dulu banyak dimasuki pedagang gujarat-gujarat dari Samudra Pasar. Ya, betul. Bener kan? Bener itu. Itu semuanya banyak dia. Makanya sampai saat ini mempertahankan ras Arab yang ada di Indonesia banyak tuh. Salah satunya dengan ya jual permadani dan lain-lain. Sama itu dengan turun-temurun dilakukan. Swedia pun begitu, Sutisna. Swedia masuk melalui lautan Selat Malaka. Oh, lewat situ. Lewat situ. Nah, lalu Selat Malaka kemudian dia bersama-sama datang ke sini membuat populasi baru. Si turunan Michael Sutisna tadi. Michael Sutisna. Sutaisna ya, Sutaisna. Artinya apa di Swedia tuh Sutaisna? Sutisna itu lebih kepada kayak apa ya? Ungkapan gitu. Kemarahan. Sutaisna. Bukan. Gimana? Depannya apa? Michael. Enggak, depannya Sutisna apa? S. Su. Nah, ini. Asu ini awalnya lari ke Jawa Timur. Ini dengerin. Oh, pindah. Lari ke Jawa Timur. Tisnana di Bandung, di Sunda. Tisna. Su pindah ke Jawa Timur. Jadi Su. Nah, sebenarnya itu bahasa Swedia. Bahasa Swedia. Jadi mereka tuh bersama-sama populasi. Nah, kembali lagi ke berita tadi. Kenapa kejadian ini lahir? Karena persoalan dendam. Nah, itu. Siapapun kalau udah punya dendam pasti akan bisa melakukan hal apa sampai hal terbodoh yang tidak bisa dipikirkan. Dampak dia membuat surat itu orang kehilangan haknya dari negara. Ya, benar. Iya kan, makanya kalau ada orang yang membenci, jangan dilawan dengan benci. Ya. Di saat orang misalkan menghujat Dani, bahkan ada yang melempar Dani sekalipun dengan batu, jangan balas lempar dengan batu, balaslah dia lempar dengan bunga. Jangan lupa potnya ikut. biar sama maksudnya kan. Udah bagus bunga, biar wangi, lemparkan dengan kewangian. Terus? Jangan kekerasan. Terus? Ini bagus, jangan sama potnya berat, Pak. Bunga tidak akan tumbuh tanpa ada pot. Kita belum selesai, jangan menghakimi orang dalam sekilas. Saya tidak menghakimi orangnya, Pak, tapi menghakimi potnya nih sama bunganya. Ini nggak boleh dihakimi. Nah, terus kalau ada orang membenci, ya ataupun menghujat, biarkan aja. Kita masih membutuhkan mereka menjadi penonton di saat kita sukses nanti. Setuju. Jadi untuk masukan untuk kepala desanya nih. Ini biar semuanya tahu dulu nih. Michael Sutisna. Lu di lurah-lurah semuanya nih. Harus lurah. Kalau lu mau jadi lurah bener nih, Pak Yuda nih mau jadi kepala desa nih. Pak Yuda. Lu cari garis keturunan lu ada keturunan Michael Sutisna nggak? Biar nggak dendam nih. Ya, kayak ada. perangkat deh, karena Harus. keturunan itu nggak dendam ya. Michael Sutisna tuh tidak punya darah dendam. Amarah sih ada. Boleh. Amarah ada karena Amarah ada. Asutisna tadi ya. Ya. Asutisna. Nah, Sutisna. nah, Gitu, jadi ya. kalau misalkan dia punya kakek kan, sebenarnya si Michael Sutisna ini. Ini nih Punya gue baru tahu kakek juga nih. Yang besar di Romawi pada era Julius Caesar. Ini kakeknya. Cuma sekolah SD-nya. Viking Nah, itu ternyata turunan dari Julius Caesar. Julius Caesar. Oh, kakeknya siapa namanya, Pak? Nah, ini The Stongpad. Ini kakeknya. The Stongpad Pompey. Oh, Pompei, gunung kan? Di Di Stompet Pompei. Ya, Iya. Stompet Gunung Pompei. Pompei kasus yang meledak itu ya, Pak. Nah, dia pindah sekolahnya. Oh, dia semacam SD-nya dibawa lagi. Enggak, sebentar dulu, kakeknya dulu nih kita bahas. Iya, Si Stompet Pompei ini tuh semacam kayak Mbah Marijan nunggu di gunung Di ya, Pak? gunung. Oh. Kakek yang akhirnya dia pilih jadi lurah. Dia melurahkan dirinya. Di situ. Di situ akhirnya dia pindah sekolah untuk mendapat pendidikan liberalisme. Nah, di Vietnam. Ya, emang bener di Vietnam kan? Di Vietnam Ya. itu ada, makanya dia belajar strategi dan teori jebakan.
ada kan gua baca tuh, ada sih bahasa Vietnamnya apa Pak? Yang teori jebakan itu gua tahu tuh. Bisa ya, mancing-mancing begitu ya. Jadi panjang. Padahal cuma lurah doang. Ya. Lurah kenapa jadi ke Vietnam? Nah, karena menarik sebuah sejarah Pak. Ini media, Iya. kita media. Iya, boleh. Ini kan media kan. Media, harus media. harus bener-bener berdasarkan fakta. Dan Kalau siapa ini kan tahu etimologi. strategi jebakan ini bisa dipakai untuk Kopassus dan segala macam. Ada bahasa Vietnamnya yang Nggak gua usah lupa. militer pakai ini. Nggak usah. Ya, nggak usah Ini kan militer, belum ya, Pak. tentu juga dipakai sama Karang Taruna. Jadi ngapain juga dipakai sama yang tinggi-tinggi ya. Karang Taruna aja belum tentu mau pakai. Gitu loh. Paling ini strategi ini dipakainya mau Agustusan. Buat mintain sumbangan di jalan. Gitu loh. Ya kembali ke berita tadi, harus pengendalian sikap dah. Ya. Dan nggak bagus juga seorang perangkat desa yang harusnya mengayomi masyarakat. Ya kalau ada dendam sama masyarakatnya, ngobrol baik-baik aja ya Diskusi Pak. lah. Cabut KTP aja udah cukup sebenarnya. Ya itu kan sama juga. Itu Apa banyak- berarti diskusinya harusnya kayak gimana? Misalnya nih, gua nih masyarakatnya, lu kepala desanya. Gua dia dendamnya tuh mungkin Ini karena kan perangkat pacar. ya, berarti bukan kepala desa. Bukan perangkat. Perangkat tuh Masih struktural. Stafnya. Kan Staff. ada juga beberapa kasih-kasih pemerintahan, Ya. ada juga sekdes dan lain-lain ya. Ya. Nah, saat dia ada bermasalah, harusnya kepala desa ini mungkin nonton saat ini, manggil. Ya. Manggil terus. Keduanya. Saya keturunan Michael Sutisna. bukan. Manggil, didudukin lah. Oke, Ini duduk. perangkatnya, Ya. ini warganya. Ya. Dia Apa duduk ini? di tengah Ya. sini, ya kan? Supaya lebih menghormati mereka sebelum ngobrol. Kenyangkan perutmu. Kenyangkan perutmu sebelum ngobrol dan berdiskusi. Karena apa? Anarkis terjadi di saat perut sedang lapar. Ini dibilang Nelson Mandela. Pada pidato dia pada KTT Nomblok 1994. Oh iya. Ini dia bilang begitu. The hearts of fire since you the load of the fruit in the food fire. Nah, jadi kenyangkanlah perutmu. Karena itu akan membuatmu menjadi anarkis. Food fire tuh anarkis ya. Gua nih karena anak gua lagi belajar bahasa Inggris nih. Food fire tuh anarkis, bisa diartikan anarkis. Food apa? Makanan, Fire. kebakaran. Nah, kalau lu juga fire api. Fire api lu juga. Lu mau ngebenerin dua-duanya. Biasanya kalau ada yang main plesetan satu yang satu pintar. Ini dua-duanya semua. Jadi kagak yang berguna dua-duanya. Airlah kebakaran. Lu kalau pacaran makanya nonton ke bioskop dan jangan cewek lu ajak nonton kebakaran. Jadi lu ingetnya kebakaran. Nggak ada orang kebakaran nonton. Yuk kita nonton kebakaran, makan popcorn. Kampung gua mah ada. Serius lu? Armageddon yang bikin itu. Udah ini belum selesai. Nelson Mandela ini belum selesai nih. Nih kepala desa nih. Jangan bawa Armageddon dulu nih. Panggil dua-duanya. Ya. Dinasehatin dong. Ya. Kasih makan dulu kan supaya dia nanti saat diskusi kenyang. Kasih pizza. Iya. Nasi padang. Sama figura celana dalam dan nasi padang. Enggak, maksudnya biar dia kenyang kan. Oh iya, makan kenyang lah ya. Dinasehatin, kalian semua adalah warga. Ya. Kalau kalian membenci satu sama lain, yang rugi itu bukan satu sama lain, tapi kita semua. Iya benar. Itu jadi kepala desa yang bagus ya. Iya, karena Tapi gini. kenapa Bapak setiap nyalek gagal ya Pak? Aku nggak pernah nyalek. Nyalek Bapak beberapa kali. Salah itu. Itu berita yang dibiaskan. Wah, harusnya. Sejarah itu nggak pernah ada. Mau akan datang iya, tapi pernah dicalonkan iya, tapi nggak pernah sebelumnya. Iya berarti kan. Ini mau bahas yang mana nih? Ini mau bahas yang ini apa yang ini? Mau bahas yang mana? Gua pusing dong. Ya, mau bahas yang mana dulu? Gua Yang maksudnya disatuin kan, Yaudah. ngobrolin. Gitu Ngobrolin. buat kepala desa mungkin sedang nonton yang di Rembang ya. ya kepala desa Rembang tolong ya Pak. Ingat, Rembang itu tempat kelahiran siapa? Nah nih, gua tahu nih dulu ada namanya Pak. Siapa? Asti Kenapman. Bukan. Siapa Pak ya? Bener. Rembang itu adalah tempat kelahiran pahlawan kita tercinta. Aduh, pikiran gua ini bener ya. Raden Ajeng Kartini. Itu lahir di Rembang. Jadi Kalian benar-benar kelihatan. masyarakat Rembang, menjagalah sejarah kalian. Betul. Gitu loh. Betapa Karena- hebatnya perjuangan Iya dong. Ibu Kartini. Kartini yang akhir berjuang untuk Harusnya emansipasi mereka wanita. duduk bareng berdua, terus diam, terus nyanyi Ibu kita Kartini, gitu. Bisa juga. Bisa juga, kan? Ya untuk ini susah ya kalau bercanda begini ya. Kalau di ini sensitif ya. Enggak kan ini bener nyanyi Ibu kita Iya. Kartini menghargai dong. Iya, Pak. maksudnya
Nggak lagi juga orang lagi ini dinyanyiin ya. Maksudnya kan ini orang lagi berseteru ya. Kalau udah damai mungkin bisa dinyanyiin. Tapi kalau lagi awal-awal ya nggak mungkin juga. Ya kecuali ada Santa Claus ngasih permen, beda. Ini kan beda. Ini kan orang lagi berseteru. Tapi minimal dinasehati dulu. Karena gini, buat semuanya ya, kepala desa itu sebenarnya bukan hanya perangkat, bukan hanya jabatan. Pertanggungjawaban kalian di hari akhir nantinya. Masya Allah. Di hari akhir yang akan kalian setelah sholat kan dihisab ya, pasti sholat pertama adalah hisab. Tapi berikutnya pertanggungjawaban jabatan. Ini makanya penting semuanya buat para pemimpin. Dari mulai strata ya kepala desa, ya lurah, RT, RW, camat, ya sampai bupati, sampai wali kota, sampai gubernur, sampai jajaran kepresidenan semuanya. Pertanggungjawaban terberat saat kalian akan dihisab pertanggungjawaban jabatan kalian nantinya. Benar-benar setuju. Jadi saat ada permasalahan harus dikecilkan, diminimalisirkan, bukan menjadi sebuah hal yang akan bisa digoreng dan menjadi permasalahan yang besar. Iya. Ini permasalahan antara warga dan perangkatnya, satukan dan tidak boleh menghakimi. Betul. Karena kita akan menjadi terdakwa yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa nantinya. Masya Allah. Enggak, gua setuju sih. Mungkin orang anggap ini bercanda. Iya. Tapi mungkin ini kutipan akhir dari seorang yang kalian tidak berguna. Ingat apa yang dikatakan sama Bruce Willis. Kenal Bruce Willis. Tapi gua tuh yakin karena dia kenal Miyabi juga loh. Bruce Willis ngomong apa, Pak? Dia bilang, Coba bilang kamera aja, Pak. the word. Oh, dia 2 kali tuh. The world. Nggak usah dibahas. Kalimat yang penting. Yang setelahnya, itu nggak usah. Kan orang juga ada ngomong di mana-mana juga bisa berulang. Gitu loh. The world. Yesterday, do you and for me, Argentina pray chicken. Ini yang dikatakan dia. Ya, ini dikatakan dia. Gua searching di GoFood nggak ada Argentina fried chicken. The world has a father say, do you and for me Argentina pray chicken. Ini Bruce Willis. Dia bilang gitu. Itu yang dinyanyikan sama neneknya Evita Peron. Nggak tahu kan? Nggak tahu gua. Tokoh Kuba yang besar di Argentina. Ternyata Bruce Willis itu keturunan Evita Peron. Iya. Nah punya ponakan punya bibi tapi di Cijantung. Evita Mala. Dari Bruce Willis loh. Ternyata turunannya itu Evita Mala loh. Pantasan Evita Mala tuh kalau nyanyi Lo baru tahu? rusuh kayak Bruce Willis tuh di filmnya, Pak. Gua aja artis nih, banyak tahu berita-berita baru yang lu nggak tahu. Apa Bukan tuh? cuma itu doang. Apa tuh? Tahu Pirgon? Tahu. Vokalis belum? Last Child. Ya. Baru tahu. Kenapa Firman? Anaknya Ivan Gunawan. Pak, jangan gitu, Pak. Baru tahu kemarin. Anak kan Ivan Gunawan belum nikah, Pak. Nggak tahu bisa dari apa dia. Ani ini jadi gosip ya. Lu mau gosip? Iya. Gua kasih gosip. Anaknya Ivan Gunawan. Bapak kok tahu dari mana? Karena gue manggil Ivan tuh Mama Virgon. Manggil Igun. Karena Igun tuh Mama Ya Virgon. kan sama ya, maksudnya kayak. Sama. Jadi Mama Igun tuh Mama Virgon ya, bukan Ivan Gunawan. Kita baca berita kedua apa udah selesai? Aduh, udah Pak, udah cukup ya. Aduh nih, capek banget gua, Pak. Ini sebenarnya ada sih gua pengen Lu syuting apa lari sih Dan bisa capek? Gak tahu nih gua, udah berkah. Ini nih. Tentang suami, singkat aja, Pak ya. Beritanya ini tentang suami, kan lu ahlinya lah dalam berkeluarga gitu. Karena gua ngelihat lu kayak jagain keluarga lu gitu. Anak-anak lu yang kalau syuting tuh ngelihat kalau orang lain ngelihat bapaknya brengsek, anak-anaknya sayang banget sama lu tuh. Terus ibu lu juga sayang sama lu. Jadi lu tuh kayak family man banget gitu. Ya. Ini beritanya capek. Apa? Suami di Lutra, DPO palsukan kematian istrinya demi nikahi selingkuhan. Bapak kan dulu memalsukan keuangan Bapak ya. Bapak ngomong kaya taunya enggak ya. Akhirnya cewek mau nikah ya, Pak. Itu kenapa dia masukin? Ini si Firmansyah nih, pria warga Kabupaten Luwu Utara Sulawesi memasukkan surat kematian istri demi menikahi wanita selingkuhannya inisial WD. Nah, si Firmansyah awalnya tinggal bersama dengan istrinya Dalimang
yang bekerja sebagai PNS di Maluku. Namun selama 6 bulan Firmansyah tidak kembali ke Maluku dan istrinya mendapat informasi bahwa suaminya telah menikah dengan wanita WD. Wah, withdraw nih. Wah. Firmansyah menikah dengan cara memalsukan surat kematian istrinya dan tanpa sepengetahuan istrinya memindahkan domisilinya dari Maluku ke Luwu Utara. Akibatnya sang istri melaporkan suami ke Polres Lutra atas tuduhan pemalsuan dokumen hingga tuduhan perzinahan. Astagfirullahaladzim. Sambil nutup Pak, mungkin Bapak bisa ngasih wejangan dari negara lain. Sedih banget ya. Ya, ini maksudnya kan pasti kita menikah itu tuh biasanya kita dari nol bareng sama istri gitu, akhirnya besar gitu. Setelah besar yang namanya lelaki, harta, tahta dan wanita, kita suka lupa siapa yang di samping kita. Iya, makanya ada salah satu sekdes terbaik dunia. Ntar gua minum dulu Pak. Kenapa sih? Nggak, harus siap-siap dulu gua. Ada ya. Sekdes nih. Sekdes terbaik di dunia. Oh, berarti dia yang dapat Nobel itu ya Pak? Penghargaan kan? Bener kan? Yang Iya, Nobel. dulunya dia pernah dapat di Romawi itu dulu, yang si Pompei yang ngasih itu dia pernah dapat. Oh, si Pompei itu ngasih ke dia ya? Iya, dulu kan. Oh, karena lurah kan itu dia Masih satu. lurah ya. Jadi gini, Namanya siapa? si yang Sekdes sekdes ini. terbaik dunia ini, Hector Munawir. Jadi dia pernah bilang dulu, Ya lanjut aja Pak. dia pernah bilang dulu bahwa ini pakai bahasa Persia ya. Skradet, dia bilang. Skradet. Sokra, Skropetayo, Endrasto, Griezmann, Mbappe, Griezmann, Mbappe, Giroud, Giroud. Deskam. Dia bilang itu. Artinya Pak? Kayak Ntar dulu. Gua pengen hafal, ulangi lagi Pak. Coba Griezmann. awalnya yang awal. Griezmann, Mbappe, Giroud, and Deskam. Enggak, tadi awalnya bukan yang itu. awal pembukaannya. Griezmann itu terakhir. Oh ya, Awalnya. Oskrato, Nah, Oskraska, Enemo. ada baru nih. Ada yang kedua bener tuh, satu dua dia kan. Dia nggak jadi ngomong, dia nggak jadi. Dia nggak jadi ngomong, udah. Dia sama-sama hancur juga. Dia nggak jadi ngomong. Oke Pak, terakhir aja Pak, Bapak nanti kasih wejangan aja di kamera khusus buat Bapak. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa ikutan kuisnya di Instagram, follow sekali lagi Instagram @kuatbacacom dan juga Instagram mata gue ini ya @thejail ya. Dan pastinya nanti nonton terus acara-acaranya Bapak Vicky Prasetyo yang sekarang ramai di anak sekolah ya Pak ya. Anak sekolah. Rating bagus ya Pak? Alhamdulillah. Dan ada acara musik juga dong. Apa tuh? Gladiator Music Show pada tanggal 10 dan 11 September. Apa itu festival? Iya, festival musik Gladiator Music Show. Kudeta main dong? Kudeta, Burger Kill, Rizky Febian, Jamrut, terus ada ya banyak banget, ada Burger Kill juga, ada Noah juga, ada Tip X. Oh, Noah nggak ada Tip X, ada Tip X dan lain-lain lah semuanya. Seru. Cakep banget. Semoga acaranya sukses Pak Vicky ya. Siap, sama-sama. Saya Sukses ngucapin selalu. terima kasih buat Pak Vicky karena sudah nyempatin waktu untuk siapapun sebenarnya. Kalau Pak Vicky ada orang yang Ya. minta tolong, dia selalu welcome dan selalu bantu sebatas yang dia mampu gitu. Iya, Dan dia sebatas mampu. bisa aja. Iya. Sukses selalu. Sukses buat selalu. kamu. Thank you buat banget. acara Semoga ini. tidak masuk lagi ya Pak Vicky ya. Harus dong. Lah, kok harus masuk lagi? Masuk ke hati kamu. Bapak, silakan Pak Endo untuk mungkin pemberitaan tadi atau apapun yang ingin Bapak sampaikan buat Sobat Baca. Di saat orang berjalan ke kiri, aku berjalan ke kanan sendirian. Di saat orang menertawakan karena aku berbeda, aku menertawakan mereka semua karena mereka semuanya sama. Dan lebih baik aku dibenci menjadi diriku sendiri daripada terlihat munafik untuk dicintai orang lain. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di The Giant. Ampun, boy!